Otoritas Jasa Keuangan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah berhasil memulangkan dan menahan saudara AAG, yakni mantan Direktur PT Investri Radika Jaya, yang diduga melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin OJK. Dalam proses penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menjerat tersangka dengan pasal 46 junto pasal 16 ayat 1 bab 4 Undang-Undang Perbankan dan juga pasal 305 ayat 1 junto pasal 237 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang kita kenal dengan Undang-Undang P2SK junto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun. Tersangka melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melanggar ketentuan perundang-undangan pada periode Januari 2022 hingga Maret 2024 dan mencapai setidaknya angka cukup material. Tersangka diduga menggunakan PT Radika Persada Utama atau kita sebut RPU dan PT Putra Radika Investama atau PRI sebagai Special Purpose Vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investri Radika Jaya atau kita kenal dengan Investri. Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Selama tahap penyidikan, kami menilai tersangka tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, Qatar. Penyidik OJK kemudian menetapkan saudara AAG sebagai tersangka dan melalui koordinasi intensif dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Divisi Hubungan Internasional Polri diterbitkanlah daftar pencarian orang atau DPO dan juga memasukkan nama yang bersangkutan di dalam red notice pada tanggal 14 November 2024. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan juga Kementerian Luar Negeri juga telah mengupayakan jalur G2G berupa permohonan ekstradisi kepada pemerintah Qatar. Selanjutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah pula menetapkan pencabutan paspor dari tersangka. Kami tambahkan informasinya bahwa proses pemulangan saudara AAG ini dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama NCB to NCB antara kedua negara tentu saja Qatar dan Republik Indonesia melalui kolaborasi berbagai pihak dan di sini peran dari Menteri Dalam Negeri Qatar juga cukup besar untuk membantu suksesnya pemulangan dari tersangka. Dengan kolaborasi berbagai pihak termasuk Kementerian Luar Negeri dan tentu dukungan penuh dari KBRI di Qatar. Saat ini tersangka merupakan tahanan OJK yang kemudian akan dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. OJK juga terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait laporan-laporan korban yang lain yang masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan ini kami OJK menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, juga PPATK atas seluruh dukungan dan kerjasama dalam proses pemulangan tersangka. Kami meyakini bahwa sinergi dan koordinasi antar kementerian ataupun lembaga ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sekian pernyataan dari kami. Mohon izin barangkali nanti dari Ibu Pinter jika ada pernyataan, mohon izin monggo Pak. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, selanjutnya kepada Kadif Pak Kadif. Semoga Pak. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu Yuli, Bapak Deputi Komisioner di OJK,
Pak Karo-Korwas PPNS, kemudian Pak SSNCB, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, saya banggakan semua. Jadi perlu kita sampaikan bahwa hari ini kita sudah final bisa memulangkan atau mengambil tersangka kita yang selama ini sudah dicari-cari. Dan kami Divisi Hubungan Internasional Polri memang memiliki satu tekad. Sebagaimana sudah diarahkan oleh pimpinan Bapak Kapolri bahwa Polri berkomitmen bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan internasional. Ini merupakan bagian tugas dari kami, core tugas kami dari SSNCB Interpol, tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan bersembunyi. Baik dia yang lari keluar ataupun dia yang sembunyi di dalam negeri bagi pelaku yang dari luar. Jadi komitmen kita adalah Indonesia bukan tempat pelarian bagi pelaku kejahatan dan Indonesia bukan tempat pelaku transnasional untuk melakukan kegiatan dan lari keluar. Pasti kami kejar dan pasti kami kembalikan. Terkait dengan tersangka AAG ini, rekan-rekan memang sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuli tadi sudah lengkap dan saya sedikit menceritakan bagaimana proses pemulangan ini yang cukup rumit, namun alhamdulillah pada hari ini secara final bisa kita pulangkan. Ini beberapa mekanisme sudah kita tempuh. Awalnya kita akan menempuh G2G, tapi itu G2G itu pasti akan rumit, memakan waktu yang lama. Sementara kita ingin adanya suatu percepatan. Titik baliknya adalah pada saat diadakan konferensi Interpol Asia Regional di Singapura. Pada saat itu kami mengutus Pak SSNCB, Brigjen Untung untuk bertemu di sana dan mengadakan bilateral meeting dengan pihak Qatar. Nah, disitulah titik tolaknya. Pihak Qatar berkomitmen untuk melakukan atau membantu kita untuk mengamankan tersangka. Tersangka ini sudah memiliki permanent resident dan memang sulit untuk dipulangkan kalau dengan mekanisme yang normal. Jadi dengan kerjasama cooperation yang baik, P2P, NCB to NCB, kita bisa memulangkan tersangka ini. Dan tentunya keberhasilan ini merupakan bukti nyata kerjasama internasional yang efektif dalam memerangi kejahatan transnasional. Satu komitmen kita, sebagaimana awal dari sambutan saya tadi, bahwa Indonesia, dalam hal ini Polri, berkomitmen bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan transnasional untuk bersembunyi ataupun melakukan kegiatan di Indonesia dan berlari keluar. Pasti akan kami kejar, pasti akan kita cari. Dan tentunya masih banyak beberapa subjek lagi yang tetap akan kita cari. Dan ini merupakan suatu warning juga bagi para pelaku-pelaku. Anda kemanapun mereka akan melakukan kejahatan dan lari di luar, pasti akan kita cari. Demikian, terima kasih Ibu Ketua dan yang lainnya. Saya sangat apresiasi atas kerjasama bersama ini. Kami mendapatkan dukungan support dari OJK, dari pihak Barreskrim, dan memang ini kolaborasi yang sangat menyenangkan, sangat menggembirakan bagi kami. Kita saling support dengan satu tujuan adalah menegakkan hukum dan menegakkan marwah Indonesia dalam hal menangani kejahatan transnasional.